Halo, sahabat amanat kisah, pernahkah kamu merasa tidak puas dengan hidupmu? Merasa ingin menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih kaya, atau lebih berkuasa? Hari ini, kita akan menyimak kisah seorang pemahat batu yang melakukan perjalanan luar biasa dari seorang rakyat biasa hingga menjadi raja, matahari, bahkan awan. Tapi pada akhirnya, apa yang ia temukan justru sangat mengejutkan. Jangan kemana-mana, kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kebahagiaan dan arti kekuatan sejati. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Di sebuah desa yang damai dan subur, hiduplah seorang pemahat batu yang sangat terampil bernama Hugo. Keterampilannya dalam mengubah batu-batu besar menjadi patung-patung indah sangat dihargai oleh penduduk desa. Karya-karyanya menghiasi berbagai sudut desa, mulai dari alun-alun hingga taman-taman. Meskipun terkenal dan dihormati, dalam hatinya Hugo sering merasa iri pada orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekayaan lebih besar darinya. Setiap hari, Hugo bekerja keras di bawah terik matahari, memahat batu dengan penuh dedikasi. Tangannya yang kokoh dan terampil mengukir setiap detail dengan presisi. Namun, saat melihat raja yang lewat dengan iring-iringan megahnya, Hugo merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Raja itu dikelilingi oleh para pengikut yang setia, dan kemegahan yang memancar membuat Hugo merasa kecil. Dalam hatinya, ia berpikir betapa bahagianya hidup jika ia memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti sang raja. Keinginan Hugo untuk menjadi raja sangat kuat. Ia membayangkan dirinya duduk di atas tahta, dikelilingi oleh para pengikut, dan menikmati kekuasaan yang besar. Tiba-tiba, keinginannya terkabul. Ia menemukan dirinya berubah menjadi seorang raja, duduk di atas tahta megah dengan kekuasaan yang besar di tangannya. Awalnya, Hugo merasa sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Ia menikmati kemewahan dan kekuasaan yang dimilikinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa matahari dengan kekuatannya yang luar biasa masih bisa mengganggu kenyamanannya. Terik matahari membuatnya merasa panas dan tidak nyaman. Bahkan dalam istananya yang megah, merasa tidak puas, Hugo menginginkan untuk menjadi matahari. Ia berpikir bahwa sebagai matahari, ia akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Keinginannya terkabul, dan ia berubah menjadi matahari yang bersinar terang di langit, menghangatkan dan menerangi bumi. Pada awalnya, ia merasa puas dengan kekuatan barunya. Ia menikmati perannya sebagai pusat dari segala kehidupan di bumi. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Ia merasa terkejut saat melihat awan hitam besar yang melintas di depannya, menyembunyikan sinarnya dan menghalangi kekuatannya. Hugo merasa terganggu oleh awan tersebut dan menginginkan menjadi awan yang dapat menguasai matahari. Sekali lagi, keinginannya terkabul, dan ia berubah menjadi awan besar yang gelap. Sebagai awan, ia memayungi bumi dan menyembunyikan matahari. Ia merasa memiliki kekuatan yang besar, mampu menurunkan hujan dan mengatur cuaca. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ia mendengar suara gemuruh dari bumi, suara batu-batu besar yang tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di langit. Batu-batu besar itu tetap teguh, meskipun awan datang dan pergi, meskipun matahari bersinar atau tertutupi. Hugo terkejut, menyadari bahwa meskipun ia berubah menjadi berbagai bentuk kekuatan yang berbeda, batu-batu itu tetap kokoh dan tidak berubah. Batu-batu besar tersebut tetap teguh dan tak tergoyahkan, tidak peduli apakah mereka disinari matahari atau tertutup awan. Hugo mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi sesuatu yang lebih kuat dari yang lain, melainkan tentang keteguhan,
dan ketahanan. Dengan pemahaman baru ini, Hugo memohon untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Ia ingin kembali menjadi seorang pemahat batu yang sederhana, namun bahagia dengan karyanya. Keinginannya terkabul, dan ia kembali ke desa sebagai Hugo yang dulu. Tetapi dengan pandangan hidup yang berbeda, ia tidak lagi merasa iri pada orang lain yang memiliki kekuasaan atau kekayaan lebih besar darinya. Hugo mulai melihat pekerjaannya sebagai pemahat batu dengan perspektif baru. Ia menyadari bahwa setiap patung yang ia buat memiliki kekuatan dan keindahan tersendiri. Setiap kali ia memahat batu, ia melakukannya dengan penuh cinta dan kesabaran. Menghargai setiap detail kecil yang membuat karyanya unik. Ia memahami bahwa kebahagiaan dan keberhasilan sejati tidak datang dari menjadi sesuatu yang bukan dirinya, tetapi dari menerima dan menghargai siapa dirinya sebenarnya. Kisah Hugo menyebar di seluruh desa dan menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Warga desa belajar bahwa tidak perlu merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki nilai dan kekuatan unik yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Mereka mulai lebih menghargai diri mereka sendiri dan apa yang mereka miliki. Bekerja keras untuk merawat dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Setiap kali ada orang yang merasa tidak puas dengan hidupnya, mereka akan mengingat kisah Hugo dan memahami bahwa kekuatan sejati terletak dalam keteguhan dan ketahanan diri. Mereka belajar untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam apa yang mereka miliki, bukannya mencari kebahagiaan dari luar. Kisah ini mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dan mencintai diri sendiri, serta berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Hugo terus hidup dengan damai dan bahagia di desanya. Ia terus memahat batu, menciptakan karya seni yang indah, dan menjadi inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa iri atau tidak puas, karena ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri dan dalam pekerjaan yang ia cintai. Dengan pemahaman baru tentang kekuatan sejati, Hugo membantu banyak orang di desanya untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup mereka. Mereka belajar dari kisah Hugo bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki kekuatan atau kekayaan yang lebih besar, tetapi tentang menemukan dan menghargai apa yang sudah mereka miliki.